Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Bagaimana ceritanya apabila kita terjebak di dalam sebuah mobil berlapis baja yang sulit untuk dibuka? Yap, kali ini alur cerita yang bakal dibawain berhubungan dengan sebuah mobil, di mana ada seorang pria dengan niat jelek mencoba membobol mobil mewah, dan pada akhirnya ia justru terjebak di dalam mobil mewah tersebut berhari-hari, tanpa makan, tanpa minum. Bagaimana nasibnya? Langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Shiro adalah seorang pemuda yang berprofesi sebagai seorang pencuri. Suatu hari ketika Shiro sedang berjalan di lingkungan daerah Buenos Aires, Argentina, ia melihat sebuah mobil mewah yang terparkir di pinggir jalan. Niat jahatnya pun tentu saja keluar. Ketika yakin dengan kondisi lingkungan yang tampaknya aman, Shiro bergegas menuju mobil. Ia membobol mobil mewah tersebut dan masuk ke dalamnya. Shiro mencuri barang elektronik yang terdapat di dalam mobil, kemudian memasukkannya ke dalam tas. Shiro mencari apakah ada barang lain yang bisa ia curi, namun tampaknya tidak ada lagi. Sebelum keluar, sempat-sempatnya Shiro buang air kecil di belakang mobil. Setelah itu, ia bergegas keluar ketika melihat kondisi sekeliling aman dan gak ada orang yang lalu lalang. Tiba-tiba mobil itu nggak bisa terbuka sama sekali, baik dari pintu depan, belakang, bahkan bagasi pun tidak bisa terbuka. Ia juga mencoba menyalakan mesin mobil tapi nggak berfungsi. Tentu saja Shiro panik, takut jika pemilik mobil atau orang sekitar datang dan melihatnya. Kemudian ia mencoba memecahkan semua kaca mobil, tapi hebatnya kaca mobil tersebut sama sekali nggak pecah, bahkan lecet pun nggak ada. Selanjutnya ia merusak pintu mobil dan memasukkan tangannya ke dalam mencoba membuka pintu dari dalam, tapi sama sekali nggak bisa terbuka. Justru hal itu membuat tangannya terluka akibat terkena gesekan besi. Kemudian Shiro mencoba merusak bagian bawah mobil. Lagi-lagi yang ia dapatkan, mobil itu tidak memiliki celah sedikit pun untuk bisa keluar. Yang paling ekstrim adalah ia mengambil pistol dari dalam tasnya, menembak kaca mobil depan tersebut, namun pelurunya justru terpantul dan melukai dirinya sendiri. Kaca mobil itu nggak pecah atau hancur sedikit pun. Shiro yang kesakitan menutup luka di pahanya menggunakan pakaiannya. Shiro mengambil ponsel dari dalam tas. Ia hendak menghubungi Irina, istrinya. Sayangnya ponselnya tersebut mati karena kehabisan baterai. Kemudian seorang wanita datang menghampiri mobil tersebut. Ternyata wanita itu hanya numpang ngerapin penampilannya saja. Setelah beres, wanita itu pun pergi tanpa bisa melihat keberadaan Shiro di dalam mobil. Shiro berteriak meminta tolong kepada wanita itu. Ia mengklakson mobil tersebut, tapi klaksonnya nggak mengeluarkan suara atau bunyi. Wanita itu juga nggak memberikan respon apa-apa, seolah-olah si mbak nggak bisa mendengar suara teriakan Shiro. Hingga malam pun tiba, pemilik mobil tersebut nggak muncul. Shiro yang kesakitan akibat luka tembak hanya bisa pasrah dan ia pun ketiduran. Keesokan paginya Shiro terbangun. Ia kehausan dan nggak ada apapun yang bisa ia minum. Sampai-sampai Shiro menjilati kaca mobil yang berembun untuk menghilangkan rasa hausnya. Shiro menaruh kembali barang yang sebelumnya ia ambil. Tiba-tiba seseorang menghubungi dirinya. Ketika Shiro menerima panggilan, ternyata itu adalah pemilik mobil mewah tersebut. Bernama Dr. Ferrari. Dr. Ferrari mengetahui jika ada seseorang yang membobol mobilnya dari alarm khusus yang ia rancang dan terhubung dengan ponsel miliknya. Ia juga mengatakan jika dirinya telah mengalami perampokan sebanyak 28 kali, ditambah Shiro menjadi 29 kali. Mobil itu merupakan mobil anti peluru, suspensi aktif terkunci dan tidak akan bergerak.
Mobil itu juga kedap suara. Seluruh bodi mobil terbuat dari baja kecuali tangki bahan bakar. Kapasitas tangki 120 liter dan sudah terisi penuh. Dan mobil tersebut merupakan sebuah bom. Jika Shiro memberontak, maka ia akan meledak. Tentu saja Shiro kaget mendengar semuanya. Shiro meminta sang dokter untuk mengeluarkan dirinya dari mobil. Jika tidak, ia akan menghabisi seluruh keluarga Dr. Ferrari. Shiro juga berkata jika ia kehausan dan kepanasan. Lalu Dr. Ferrari memutuskan sambungannya. Karena Shiro sempat berkata jika ia kepanasan, gak lama AC mobil pun menyala. Awalnya Shiro menikmati, namun lama-kelamaan suhu di mobil menjadi sangat dingin akibat suhu AC sengaja diubah menjadi minus derajat. Shiro yang merasa kedinginan mencoba mematikan AC tapi nggak bisa. Shiro memakai kembali pakaiannya, lalu ia menutup setiap celah di mana udara dingin keluar dengan karpet mobil dan juga kertas. Terakhir, ia menutup dirinya menggunakan karpet mobil sebagai selimut. Kemudian AC mobil pun dimatikan dan Dr. Ferrari menghubungi Shiro kembali. Dr. Ferrari mengajukan pertanyaan. Shiro harus menjawabnya dengan benar. Jika benar, Shiro akan mendapatkan air minum. Dr. Ferrari bertanya apa yang akan Shiro lakukan jika mengetahui putrinya mencuri. Shiro pun menjawab jika putrinya ketahuan mencuri, ia akan menarik telinga putrinya dan membawanya ke kantor polisi. Namun jawaban Shiro salah. Dr. Ferrari memutuskan sambungannya lagi. Beberapa saat kemudian, tampak mobil polisi melewati lingkungan tempat Shiro terjebak. Kemudian mobil polisi itu berhenti dan memarkirkan mobilnya di pinggir. Seorang polisi keluar menuju mobil mewah tempat Shiro berada. Shiro yang melihatnya berteriak meminta bantuan. Namun seperti yang dikatakan Dr. Ferrari, jika mobil itu kedap suara, Pak Polisi hanya menaruh sebuah kertas yang berisi peringatan karena mobil tersebut memiliki kaca yang sangat gelap. Setelah itu Pak Polisi pergi meninggalkan Shiro. Keadaan Shiro semakin lemah karena kehausan. Ia hanya bisa menatapi air hujan yang turun dan orang-orang yang berlalu lalang di jalanan. Kemudian Dr. Ferrari menghubungi Shiro kembali. Ia menanyakan identitas asli Shiro. Jika Shiro mengatakannya, maka ia akan mendapatkan air minum. Shiro pun memberitahukan identitasnya. Sesuai perjanjian, Dr. Ferrari memberitahu Shiro letak air minum berada, yaitu di selang pembersih jendela di bagian belakang. Dengan segera, Shiro memeriksanya lalu menaruhnya di dalam bekas botol minuman bersoda. Keesokan harinya lagi, Shiro berkali-kali merusak pintu mobil, tapi karena terbuat dari baja, tentu saja akan sangat sulit dirusak. Kondisi Shiro semakin lama semakin melemah. Ketika Dr. Ferrari menghubunginya kembali, Shiro mengatakan kondisinya kepada Dr. Ferrari jika kemungkinan ia mengalami infeksi dan demam akibat luka tembak. Lalu Dr. Ferrari menyuruh Shiro memeriksa kondisi lukanya apakah masih berdarah atau tidak. Shiro mengatakan jika lukanya sudah tidak mengeluarkan darah. Selanjutnya, sang dokter meminta Shiro mengatakan apakah ada perubahan warna kulit di sekitar luka. Shiro pun menjawab jika kulit sekitar luka berwarna kuning serta panas. Dr. Ferrari berkata jika itu suatu kondisi yang tidak baik. Dia akan menyalakan sistem pemanas bila Shiro mengalami demam. Maka dengan begitu Shiro akan merasa kedinginan. Lalu ia pun menyalakan sistem pemanas mobilnya. Dr. Ferrari menceritakan tentang kondisinya yang mengidap penyakit tumor. Kemungkinan waktunya hanya bertahan selama 1 tahun. Dr. Ferrari juga menceritakan tentang beberapa kejadian perampokan yang menimpa dirinya serta keluarganya dari tahun ke tahun. Tentu saja Shiro tidak menghiraukan semua ocehan sang dokter karena kondisi dirinya sendiri sekarat. Shiro mengalami demam akibat luka tembak. Ia pun gak sadarkan diri. Kemudian sang dokter memutuskan kembali sambungannya. Gak lama Shiro pun sadar dan demamnya mulai berkurang. Selain rasa haus, rasa lapar juga ia rasakan. Shiro merobek kertas kemudian memakannya. Selain itu, untuk menghilangkan rasa haus, dengan terpaksa ia meminum air pipisnya sendiri. Beberapa saat kemudian, Shiro melihat seorang remaja yang menuju ke arahnya. Remaja itu ternyata berniat membobol mobil seperti apa yang dilakukan Shiro sebelumnya. Namun aksi dari remaja tersebut ketahuan oleh para warga setempat. Remaja itu ditangkap. Untung saja pihak berwajib segera muncul dan segera menangani aksi para warga yang bertindak main hakim sendiri terhadap remaja tersebut. Shiro yang menyaksikan kejadian itu takut apabila aksinya juga ketahuan oleh warga dan dihakimi.
Hari berikutnya, Dr. Ferrari menghubungi Shiro kembali, memberitahukan jika ada sebatang coklat di belakang rem. Dengan segera, Shiro yang lemah bangun dan mengambil coklat tersebut lalu memakannya. Esperemos un segundo que tengo una llamada en el consultorio, pero ¿qué pasó? Selanjutnya, Shiro mencoba lagi merusak bagian pintu mobil. Seperti sebelum-sebelumnya, pintu mobil nggak bisa dirusak, hanya sedikit membuat lubang tak kasat mata. Shiro melihat seorang pria bersama kakeknya yang berada di sebuah kursi roda. Shiro berteriak meminta tolong kepada mereka melalui lubang kecil yang ia buat. Tentu saja suaranya nggak bakal terdengar oleh siapapun karena kedap suara. Dr. Ferrari menghubungi Shiro kembali. Kali ini sang dokter berkata yang mengejutkan Shiro jika sang dokter mengunjungi istri dan anak Shiro. Dr. Ferrari menyerahkan sejumlah uang kepada Irina, istri Shiro, dan mengatakan jika Shiro telah memenangkan sebuah lotre. Dr. Ferrari memberikan saran kepada Irina agar membeli sebuah rumah dan berhenti menyewa rumah. Selain itu, dengan uang yang ia terima, Irina harus mengutamakan pendidikan kepada anaknya. Dokter mengatakan jika Shiro tidak pantas memiliki istri seperti Irina. Dokter membeberkan beberapa catatan kriminal Shiro, bahwa Shiro adalah orang yang tak berguna, penjahat, serta pembunuh. Walaupun Shiro berkata jika dia bukan pembunuh, namun faktanya Dr. Ferrari memberikan beberapa bukti-bukti korban akibat perbuatan Shiro. Shiro mengakui jika itu semua adalah suatu kesalahan dan ia akan membayarnya. Shiro bertanya apa yang diinginkan Dr. Ferrari kepadanya. Sang dokter tidak menginginkan apa-apa. Shiro adalah orang terpilih. Semua yang saat ini Shiro terima adalah suatu hukuman, ungkap Dr. Ferrari. Malam harinya, Shiro menekan berkali-kali tombol start atau tombol untuk menyalakan mobil, dan tiba-tiba mobil tersebut menyala. Dengan segera, Shiro menjalankan mobil tersebut, memutar gigi mundur dan menabrakkan mobil tersebut. Kemudian ia menendang bagian kaca belakang mobil dan berhasil terlepas. Lalu Shiro keluar dari mobil menuju jalanan dengan sempoyongan, mencari resto terdekat. Shiro masuk ke sebuah resto, mengambil minuman serta makanan. Selagi ia menikmati makanannya, seorang pria menghampiri Shiro. Pria tersebut adalah penjaga keamanan di sekitar resto. Pria itu meminta Shiro pergi karena melihat kondisi Shiro yang kotor. Merasa terganggu, Shiro menembak pria tersebut. Ternyata semua itu hanyalah sebuah mimpi. Kenyataannya Shiro masih terjebak di dalam mobil. Shiro yang merasa depresi memutuskan mengakhiri hidupnya. Ia berniat menembak dirinya sendiri, namun bertepatan dengan itu Dr. Ferrari menghubungi Shiro. Shiro membatalkan niatnya dan menjawab Dr. Ferrari. Shiro berkata ingin bertemu anaknya. Jika tidak, Shiro mengancam akan menembak dirinya sendiri. Ketika ia menekan pistol yang telah berada di dalam mulutnya, ternyata pistol tersebut nggak berfungsi. Kemudian sang dokter meminta Shiro melihat ke arahnya. Dr. Ferrari telah berada di tepi jalan dan tepat berada di hadapan Shiro. Dr. Ferrari masuk ke dalam mobil, melihat kondisi Shiro yang melemah dan menyedihkan. Dokter mengambil pistol milik Shiro dan meletakkannya di dashboard. Dokter menanyakan luka di paha Shiro. Ia lalu mengambil peluru yang masih berada di dalam. Shiro tentu saja kesakitan. Setelah itu, Dr. Ferrari menerima panggilan dari asistennya. Selagi Dr. Ferrari mengobrol dengan asistennya, kesempatan tersebut digunakan Shiro dengan mengambil pistol yang tadi diletakkan di dashboard. Lalu Shiro menembak ke arah dokter. Selanjutnya Shiro membuka pintu mobil dan keluar dari sana. No. Ia berjalan sempoyongan meminta tolong, tapi tidak ada siapapun yang datang. Kemudian Dr. Ferrari menangkap kembali Shiro. Ternyata tembakan tersebut hanya mengenai pipi sang dokter, sehingga sang dokter masih kuat menarik dan menangkap Shiro. Tindakan Dr. Ferrari diketahui oleh salah satu petugas kepolisian yang kebetulan lewat. Petugas wanita meminta dokter untuk meletakkan senjatanya serta melepaskan Shiro. Namun Dr. Ferrari justru menjadikan Shiro sebagai sandera. Shiro meminta tolong dan mengatakan jika dokter ini gila. Ia mengunci Shiro di dalam mobil. Dr. Ferrari membela dirinya dengan mengatakan bahwa ini tidak seperti apa yang dipikirkan polisi wanita tersebut. Senjata yang dipegang dokter adalah senjata milik Shiro. Shiro juga mencoba mencuri kendaraannya lalu menyerang Dr. Ferrari.
Y vos me apuntás a mí. ¡Basta, tire el arma! Setelah 2 jam lamanya, situasi tidak berubah. Dr. Ferrari tetap menjadikan Shiro sebagai sandera. Wartawan, warga, dan pihak berwajib berdatangan ke lokasi kejadian. Beberapa orang berpendapat jika orang-orang ini, khususnya remaja yang mencuri, adalah korban sesungguhnya. Seharusnya para warga atau golongan tertentu tidak bertindak sendiri atau main hakim sendiri. Justru mereka membutuhkan pertolongan dan pendidikan yang layak. Para petugas meminta Dr. Ferrari untuk tenang dan mengatakan apa yang diinginkan sang dokter. Dokter menjawab bahwa ia tidak menginginkan apa-apa. Dia hanya meminta kepada para warga apa yang harus dia lakukan kepada Shiro atas apa yang diperbuat Shiro. Haruskah Dr. Ferrari membunuhnya atau menyerahkannya kepada pihak berwajib? Dia hanya meminta keadilan karena kasus-kasus seperti yang dilakukan Shiro hanya mendapat hukuman ringan. Keesokannya juga bakal dilepaskan. Beberapa warga menyuruh ia untuk membunuh Shiro, tapi ada juga yang meminta agar Ferrari melepaskannya. Pro dan kontra mulai terlihat. Ada yang mendukung karena perbuatan Shiro sangat meresahkan warga setiap saat. Mereka harus khawatir kepada orang-orang seperti Shiro yang bisa saja mengancam mereka dan keluarga mereka. Melihat situasi yang semakin memanas, pihak berwajib memanggil salah satu pensiunan seorang mediator polisi yang bernama Giulio untuk menangani kasus ini dan mengajak Dr. Ferrari bernegosiasi. Giulio mulai melakukan upayanya bernegosiasi terhadap sang dokter. Giulio menawarkan dirinya apakah ada yang bisa ia bantu kepada Dr. Ferrari. Lalu Ferrari meminta Giulio untuk membersihkan beberapa lingkungan di sekitar tempat tinggalnya yang dipenuhi oleh banyak kotoran dogi, di mana masyarakat yang memiliki dogi tidak bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan. Namun Giulio berkata jika bukan itu masalah utamanya. Giulio meminta Ferrari untuk menurunkan senjatanya dan melepaskan Shiro. Ferrari berkata jika yang tadi dia ucapkan merupakan definisi apa yang adil dan apa yang tidak adil. Kemudian Giulio melanjutkan jika Ferrari merasa marah kepada dunia bukan kepada Shiro. Setidaknya Shiro telah mendapatkan pelajaran dari peristiwa ini dan menyuruh melepaskan Shiro. Tapi Ferrari tetap mengatakan jika orang-orang seperti Shiro lah yang merusak dunia dan para pemerintah tidak adil dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Para petinggi selalu menganggap remeh masalah-masalah yang sering sekali meresahkan masyarakat. Giulio melihat jika Ferrari nggak akan menyerah. Giulio akan memancing Ferrari dan melihat apakah Ferrari dalam keadaan lelah sehingga ia bisa bertindak ke depannya. Kemudian Giulio meminta petugas memberikan sebotol minuman kepada Ferrari. Ferrari menerimanya. Ia justru memberikan botol minuman tersebut kepada Shiro yang memang kehausan. Setelah itu ia mengambilnya kembali. Giulio mendekat ke arah Dr. Ferrari secara perlahan, menceritakan kisah hidupnya. Selanjutnya Giulio meminta Ferrari melepaskan Shiro agar ia tahu pelajaran hidup. Saat semuanya selesai, Giulio mengajak Ferrari untuk datang ke rumahnya, menikmati waktu tua bersama dan mereka bisa menjadi sahabat. Namun bujuk rayu Giulio tidak melemahkan niat Ferrari untuk tetap menghukum Shiro. Ferrari berkata jika ia tidak akan melepaskan Shiro, lalu apa yang akan terjadi kepadanya? Giulio menjawab kalau Ferrari tahu akan konsekuensinya, di mana para petugas bersiap menembak Ferrari dari segala arah. Lalu Giulio menyuruh Ferrari untuk langsung membunuh Shiro agar Shiro terlepas dari segala masalahnya jika itu yang diinginkan Ferrari. Namun di sisi lain, beban kematian Shiro akan menjadi sesuatu yang harus ditanggung Ferrari pada akhirnya. Giulio tetap meminta Ferrari untuk melepaskan Shiro, mengingat usia Shiro nggak jauh beda seperti anaknya. Tentu saja Ferrari nggak terima karena ia tidak memiliki seorang putra melainkan putri dan bukan seorang pembunuh seperti Shiro. Giulio tidak menyerah begitu saja. Giulio berkata memang Ferrari tidak memiliki putri seorang pembunuh, tapi putrinya akan diingat memiliki ayah dari seorang yang mengancam membunuh orang di depan orang banyak. Jadi kelakuan Ferrari nggak jauh beda dengan Shiro, ungkap Giulio. Beberapa warga berteriak meminta Ferrari menghabisi Shiro agar orang-orang seperti Shiro lenyap dari dunia. Ada juga yang meminta untuk melepaskan Shiro. Dan pada akhirnya Ferrari melepaskan Shiro. Shiro segera dibawa oleh petugas. Giulio meminta Ferrari melepaskan senjatanya dan berkata semua telah berakhir. Namun Ferrari berpikiran lain. Ia masuk kembali ke dalam mobilnya. Kemudian ia meletakkan ponsel di atas mobil. Ternyata itu adalah tanda di mana waktu berjalan mundur menandakan sebuah bom akan meledak. Dan benar saja mobil tersebut akhirnya meledak bersama Ferrari di dalamnya.
Kasus Dr. Ferrari menjadi suatu pukulan bagi negara tersebut. Seorang warga negara yang menginginkan keadilan pada dirinya sendiri dengan tangannya. Dan kasus Dr. Ferrari dijuluki Dr. Samurai seperti apa yang disebutkan rekan-rekan pers. Dengan kasus ini membuka diskusi baru tentang apa yang paling membuat warga Argentina khawatir, yaitu tidak adanya keamanan. Sementara nasib Shiro dibebaskan dalam beberapa jam ke depan dan film pun tamat dengan tragis.